disatukan atau diisolasi dari jaringan mamalia. Jenis sel mamalia yang akan kita bahas hari ini yaitu sel fibroblast, sel penyusun integumen, sel limfosit, dan sel makrofag. Sel fibroblast adalah sel yang berasal dari mesoderm embrionik. Sel fibroblast bertanggung jawab untuk membentuk matriks ekstraseluler dan kolagen. Bersama-sama, matriks ekstraseluler dan kolagen ini akan membentuk rangka jaringan pada hewan dan memainkan peranan penting dalam perbaikan jaringan. Fibroblast adalah sel-sel jaringan penyokong utama yang ada di dalam tubuh. Fibroblast juga merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan sel-sel ini dalam keadaan diaktifkan. Fibroblast mengeluarkan protein yang penting dalam pembentukan matriks ekstraseluler, termasuk kolagen, elastase, fibronektin, dan laminin. Fibroblast juga memainkan peranan penting dalam fisiologis normal penyembuhan luka dengan mengeluarkan protein matriks, faktor pertumbuhan, dan sitokin. Kerusakan jaringan merangsang fibroblast berdiferensiasi menjadi myofibroblast yang berkonstruksi untuk menutup luka. Fibroblast dapat kita temukan pada jaringan ikat. Selanjutnya akan kita bahas tentang sel penyusun integumen. Mamalia memiliki integumen yang terdiri dari 3 lapisan. Yang pertama, lapisan paling luar ialah epidermis. Yang kedua, lapisan bagian tengah ialah dermis. Dan yang ketiga, lapisan paling dalam adalah hipodermis. Berikut kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, epidermis. Epidermis biasanya terdiri atas 30 lapis sel yang berfungsi menjadi lapisan tahan air. Sel-sel terluar dari lapisan epidermis ini sering terkelupas. Epidermis bagian paling dalam sering membelah dan sel anakannya terdorong ke atas atau ke arah luar. Bagian tengah dermis memiliki ketebalan 15-40 kali dibanding epidermis. Yang kedua ada lapisan dermis. Dermis terdiri dari berbagai komponen seperti pembuluh darah dan kelenjar. Yang terakhir ada hipodermis. Hipodermis tersusun atas jaringan adiposa dan berfungsi untuk menyimpan lemak, penahan benturan, dan insulasi. Ketebalan lapisan ini bervariasi pada setiap spesies. Sel limfosit merupakan sel yang dapat ditemukan di dalam darah. Baik sel darah merah dan sel darah putih berasal dari sel titopotensi yang ditemukan di sumsum tulang. Biasa disebut sel induk hemotokoidea. Proses diferensiasi dari sel-sel induk ini dampaknya bergantung pada faktor intrinsik dan eksternal. Sel darah merah bertanggung jawab untuk menurunkan oksigen ke dalam tubuh melalui sistem peredaran darah. Sedangkan sel darah putih atau leukosit bertanggung jawab atas respon imun pada mamalia. Leukosit lebih lanjut dapat dibedakan ke limfosit, granulosit, dan monosit. Limfosit menyebutkan sel T dan B. Dia masing-masing bertanggung jawab atas imunitas seluler dan humoral. Limfosit T selanjutnya dibedakan menjadi T pembantu, penyukai T, dan sel T sitotoksik. Sel T helper merangsang produksi dan pelepas antibodi dalam sel B. Limfosit ada sebagai sel bulat in vivo serta dalam kultur sel. Dalam kondisi kultur sel normal, limfosit tidak menempel pada substrat. Sel makrofag adalah salah satu sel khusus yang berperan dan bertanggung jawab pada sistem kekebalan dan sistem adaptif. Makrofag memiliki kontribusi dalam respons imun bawaan melalui fagositosis bahan asing.
Makrofag menanggapi patogen dan mengeluarkan sitokinin yang akhirnya mengaktifkan sistem kekebalan. Berikut, makrofag merupakan sel yang sangat motil. Mereka bergerak melalui tubuh dengan cara ameboid, sehingga memungkinkan mereka untuk berpindah dari jaringan yang rusak ke jaringan yang lebih baik. Selanjutnya, pada mamalia, sel-sel makrofag memainkan peran penting dalam respon sistem kekebalan tubuh terhadap cedera. Sel-sel ini akan menuju bagian yang luka dalam waktu 2-4 hari. Di wilayah itu, sel makrofag akan menelan dan mencerna patogen atau partikel menular lainnya, dan kemudian menghasilkan sinyal inflamasi dan anti-inflamasi untuk penyembuhan. Yang berikut, dalam percobaan dengan menggunakan mus musculus atau tikus mencit, makrofag AP388 digunakan sebagai perwakilan dari tipe sel ini. Sel-sel ini berasal dari tumor limfoid yang dihasilkan oleh pengobatan dengan metikolantrine, suatu karsinogen. Meskipun ini adalah garis sel yang diubah, sel-sel tersebut mempertahankan karakteristik makrofag normal. Seperti makrofag primer, sel-sel ini aktif dalam sistem sitotoksisitas yang dimediasi sel yang bergantung pada antibodi, dan mereka memfagositisasi simosan dan lateks.